Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tal an'ama jazilan wa qabala minasyukri qalilan wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi lam yaj'al lahu min jinsihi 'adila wa ala alihi wa sahbihi bukrata wa asila. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, segenap pengurus dari Gempol Dakwah, kemudian jamaah bapak-bapak serta ibu-ibu peserta kajian yang berbahagia, serta jamaah yang menyaksikan kajian ini dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu semuanya, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan satu hal yang biasanya rutin kita laksanakan, yaitu kita ngaji, Pak. Ada beda sedikit ya di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu ngaji itu kata yang unik, Pak. Karena punya satu padanan, ada dua kata yang maknanya berbeda. Yang pertama, ngaji seperti yang biasa kita pahami. Yang kedua, yang berasal dari satu kata kaji. Kalau ditambahi awalan mo, dua-duanya itu harusnya mau ngaji, Pak. Tapi kajinya jadi muncul huruf K-nya. Padahal secara aturan di bahasa Indonesia, awalan huruf K itu kalau ketemu me itu hilang. K, P, T, dan S kalau ketemu me itu hilang. Kunci jadinya mengunci, K-nya hilang. Tapi ngaji dan mengkaji itu jadi dua hal yang berbeda. Kalau mengkaji, mungkin ini kajian ya berarti kita mengkaji sekarang. Sepertinya dari judulnya seperti itu. Kalau kita ngaji sekarang itu sudah mulai menyempit maknanya. Gimana ngaji itu ya baca Al-Quran. Biasanya seperti itu Pak Bu ya. Penyempitan makna seperti itu. Tapi itu yang kita syukuri, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang masih rutin kita laksanakan, dan salah satunya adalah kita mengkaji dan kita juga mengaji secara rutin, entah ngajinya berupa baca Al-Quran ataupun dengan kajian-kajian yang kita ikuti. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Dan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah itu bukan karena harapan balasan atau imbalan atau pujian atau sekedar pahala atau hadiah dari orang lain, akan tetapi benar-benar karena kecintaan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita mau dan kita rela mengikuti Rasulullah. Karena di ayatnya kan seperti itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dikabarkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini melanjutkan kajian yang pernah saya sampaikan yang sebelumnya dengan tema yang agak sedikit berbeda, tapi ini kelanjutan dari tema yang kemarin. Kalau kemarin saya membahas tentang perbedaan beberapa generasi, 4 generasi awal dan generasi sekarang. Sekarang saya tarik lagi ke masa awal. Masa-masa awal yang ternyata pada masa-masa awal ini terjadi setidaknya 4 kali perubahan. 4 kali perubahan pemahaman. Yang saya sampaikan di sini adalah pemahaman. Definisi yang saya ambil di sini, jenengan pahami, biasanya definisi itu kan pengertian, Pak. Pengertian atau pemaknaan terhadap sesuatu. Tapi di sini saya ambil adalah pemahaman. Pemahaman yang nanti mewujudkan atau menjadikan fikih ini bentuknya apa dan dibawa kemana. Nanti wujudnya seperti itu. Karena ini penting, kenapa? Yang pertama, istilah itu nanti menunjukkan perlakuan, Pak.
istilah yang kita ambil itu nanti meniscayakan perlakuan yang akan kita lakukan, atau nanti menggambarkan isi yang nanti akan kita dapatkan. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu ada dua istilah yang maknanya menjadi berbeda. Kalau jenengan lihat tadi jenengan lewat atas itu judulnya bukan warung kopi tapi kafe. Warung kopi itu kalau beli segelas paling 3.000, kopi hitam. Tapi kalau wujudnya kafe itu segelas bisa 25.000. Itu istilah yang dipakai. Kalau jenengan ketemu ayam goreng di pinggir jalan yang ada kremesannya, itu paling harganya 10.000, Pak. Tapi kalau pisan kali ke KFC, ke McD, ke AW, itu dilabeli bukan lagi ayam goreng, di bahasa Inggris kan jadi fried chicken. Harganya bukan lagi 10.000, Pak, sama-sama dan paha, sama pentungannya. Tapi harganya menjadi 50.000 satu porsi, termasuk PPN 10% dan pajak restoran 10%. Saya pernah beli juga tuh. Dan ngerasakan seperti itu istilah, Pak. Istilah itu membawa kesan yang berbeda, membawa pemahaman yang berbeda, dan membawa kerelaan yang berbeda. Ketika jenengan beli kopi hitam 3.000, itu jenengan ya biasa saja. Dan ketika kita beli espresso kok cangkirnya kecil seukuran Zam-Zam dan itu harganya 25.000, dan itu jenengan ya rela. Nggak kemudian protes, kemarin saya di warung kopi, Pak, gelasnya besar, kopinya hitam, 3.000, masuk sekarang yang cangkirnya kecil 25.000, logikanya di mana? Yunda, itu istilahnya yang berbeda. Makanya istilah itu harus kita pahami bahwa nanti setiap waktu istilah yang sama bisa jadi memunculkan makna yang berbeda. Istilahnya sama, Pak. Tapi nanti pemahaman kita terhadap istilah itu berbeda. Karena apa? Perbedaan waktu atau perkembangan dari istilah, biasanya seperti itu. Dan ini yang harus kita tanamkan, karena di zaman sekarang kita jangan terlalu membawa apa benda-benda yang ada di zaman sekarang dengan ukuran-ukuran zaman dulu. Itu enggak bisa. Jenengan gini, ketika jenengan zaman dulu beli jeruk 1 kilo dan beli jeruk 2 kilo, wujudnya sudah beda. Jeruk 1 kilo itu jenengan cangking ringan, beli 2 kilo agak berat, beli 5 kilo tambah berat. Seperti itu kan, Pak, tambah banyak wujudnya. 1 kilo itu 1 kresek kecil, 5 kilo itu 1 kresek besar, harganya lebih mahal. Tapi sekarang jenengan lihat, jenengan beli memori HP, beli flash disk, beli hard disk, ukurannya sama, Pak. Bentuknya bendanya sama, tulisannya tok yang berbeda, harganya lebih mahal. Jenengan kalau protes, ini gimana? Saya kan beli ukurannya 8, yang kemarin 16, kok bendanya sama. Diprotes seperti itu, tidak bisa, Pak. Logikanya sudah berbeda. Lah ini ternyata yang terjadi juga dengan istilah fikih. Beberapa kali kemungkinan panjenengan juga ngaji fikih di tempat lain dengan pemaknaan fikih yang berbeda di tiap tempat. Karena nanti setiap tempat juga membawa pemaknaan fikih itu ke arah yang berbeda dengan wujud yang lain. Tergantung jenengan ngikut ngaji ke siapa, ikut ngaji di mana. Nanti pembawaannya materinya berbeda. Dan kita tarik ke sejarah dulu, dan jenengan nanti paham posisinya sekarang saya itu di mana sih. Kenapa saya bolak-balik ke sejarah? Karena biar kita paham perubahannya. Karena saya ngajar ketika di sekolahan, anak-anak usia SMP sekarang itu sudah masuk ke zaman aplikasi. Yang saya pahami, ternyata anak-anak yang di zaman aplikasi tidak pernah paham browser. Jenengan paham istilahnya, orang-orangnya agak muda, yang bapak-bapak rodo agak bingung, nggak apa-apa aplikasi apa browser entah apa. Tapi itu dua zaman yang berbeda. Pertama itu semuanya di browser, sekarang semuanya aplikasi. Gampangnya seperti itu. Yang muda-muda mungkin yang paham. Tak tarik ke istilah fikih, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, yaitu ketika zaman sahabat kita sebutnya. Sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad, bareng belajar Nabi Muhammad. Dan ada satu ciri di sana. Kalau kita cari ketika zaman Nabi, mungkin kita tidak temukan kajian-kajian fikih seperti pada zaman sekarang. Tidak ada pada zaman Nabi. Karena ternyata makna yang pertama, fikih dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap satu persoalan. Itu tok maknanya, pemahaman yang mendalam.
Makanya ketika jenengan sinau bab sholat, dalilnya satu, Pak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Nabi seperti itu dalilnya. Tidak ada kemudian Nabi membuka workshop pelatihan sholat. Sekarang ditambahi khusyuk, Pak, biar laku. Ditambahi biasanya. Pelatihan sholat tidak ada. Nabi membuat workshop seperti itu. Yo langsung saja jamaah ngikut. Langsung praktek. Langsung ikut saja. Jamaahnya langsung ikut ke masjid. Makanya nanti kemudian ada beberapa hal yang disampaikan secara bertahap. Sebagai contoh ketika ada anak kecil, babahnya di sebelah kiri ketika sholat. Kemudian dibetulkan, ditarik ke sebelah kanannya. Itu dalilnya belakangan, tidak kemudian diajari dulu, oh posisi sholat itu seperti ini, posisi kalau 2 orang, kalau 3 orang, atau kalau 4 orang, 5 orang, enggak. Belakangan, urutannya seperti itu. Atau ketika dalil lain, ketika masbuk, ini sulit dicari teladannya kalau dari Nabi. Jangan nyari contoh dari Nabi ketika Nabi masbuk, tidak ada dalilnya. Nabi kok telat sholatnya. Yang telat itu kan biasanya kita, nunggu komat, terus Bang. Sholat itu biasanya datangnya nunggu komat. Karena kita sibuk, Pak, orang sekarang. Tadi saya dongengan sama Mas Latif. Orang-orang sekarang itu semakin sibuk, Pak. Inna sa'ala'isa'iyakum lasyata, ini semakin terbukti. Tidak ada sekarang orang nganggur itu. Nganggur itu tidak ada. Semuanya pegang HP, sibuk dengan HP-nya. Entah yang dibuka menu bolak-balik saya nggak tahu. Atau dibuka status yang kemarin saya juga nggak tahu. Pokoknya dibuka HP-nya, pokoknya sibuk lah. Macak sibuk gitu pokoknya. Karena apa? Orang yang tidak kelihatan sibuk itu kelihatannya tidak terlalu berguna. Pernah ini. Karena saya pernah, HP saya tak tinggal seharian. Ikut acara, beberapa kali acara, semuanya pegang HP semuanya. Saya nonton saja. Saya ngapain kemudian? Ngajak temen tidak ada. Mau ngobrol juga semuanya megang HP sendiri-sendiri. Akhirnya saya sekarang tak bawa kemana-mana, walaupun tidak ada isinya. Tidak ada paketannya juga kadang. Karena seperti itu. Karena sekarang semuanya sibuk. Itu pemaknaan, Mbak. Pemaknaan yang pertama. Jadi ketika latihan dengan Nabi, jenengan siap salah dulu. Karena tidak diajari terlebih dahulu. Akhirnya ditegur belakangan, biasanya seperti itu. Ada orang yang baca surat terlalu panjang, ditegur belakangan. Ada orang yang baca kulhu berulang-ulang, ditegur belakangan. Jadi terlalu panjang, ya salah, pendekan salah. Nek pendekan yang dipaitu jamaahnya. Imam kok ora hafal surat liyane, kulhu wae. Yang maitu jamaahnya. Apa ndak hafal surat lain? Tapi sama Nabi diadukan, ndak disalahkan, Mbak. Apa kemudian Nabi bilang, oh saman priye mbok ganti Anas? Enggak. Ya tetap sudah. Karena dia suka kulhu bilang. Atau baca yang surat terlalu panjang, yang jamaah tua-tua mengeluh. Iki wis entek si kiri kok ndak ruko-ruko. Terlalu panjang suratnya, Pak. Baca satu halaman Al-Qur'an ya, sekarang itu sudah terlalu panjang. Saya kalau baca halaman itu tak tambahi surat keduanya mesti surat pendek, yang 2 atau 5 baris. Enggak berani saya, takut diprotes. Tapi ukuran zaman dulu, satu halaman itu belum apa-apa. Jangan pernah sholat baca 1 juz, Pak. Bu, dan pernah ya, buatan hafal. Saya yo boten kata sing boten. Kadang kita berat. Kita sholat 2 rakaat pertama baca 1 juz itu enggak pernah, sangat berat, Pak. 1 jam lebih. Nah, tak praktekkan ya. Saya sama murid-murid itu kalau murojaah 1 jam enggak selesai 1 juznya. Jadi itu berat sekali. Jadi ketika Nabi dulu praktek sholat jamaah, ya sudah tegurannya belakangan. Nanti sahabat dengan cara-caranya sendiri, caranya masing-masing. Makanya nanti kemudian kita temukan dalam berdoa ada 2 madhab. Ada madhabnya Umar, ada madhabnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau doa lirih pelan, tidak kedengeran sama sebelahnya. Tapi Umar tidak sebelahnya. Umar kalau doa itu kenceng, rungu. Ya kayak ketika saya doa di sini lah didengar orang-orang. Beliau pakai speaker. Coba nih dulu ada speaker. Umar pakai speaker. Tujuannya satu, kita ditanya, kenapa Umar kamu doa kenceng? Kalau doa lirih saya ngantuk. Alasannya itu, tapi diterima, Pak. Tidak masalah. Kalau Abu Bakar ditanya kenapa kok kamu doanya lirih? Saya itu menyeru zat yang maha mendengar. Bagaimana mungkin saya bisa teriak-teriak? Alasannya bagus. Tapi tidak ada kemudian legitimasi, tidak ada persetujuan dari Nabi. Oh lebih bagus yang Umar ya lebih bagus yang Abu Bakar. Tidak ada seperti itu. Dibenarkan semuanya, dua-duanya. Makanya zaman Nabi itu fikihnya santai. Fikihnya santai. Salah itu tidak masalah. Sekarang salah itu masalah, Pak. Orang sesat itu juga enggak dituduhi kok. Usaman sesat dituduh-tuduh tok. Lah kok sesat tuduhi, Pak. Ini jalannya ke sini.
Enggak dipaidu saja. Sekarang itu zamannya maidu hasanah, bukan maido hasanah. Asli, orang lebih suka maido hasanah itu Pak, lebih bangga. Kalau mau ido hasanah itu berat. Asli, lebih suka maido. Yang seksi dalam panitia itu ada satu, seksi maido. Bagiannya paling penak itu Pak. Nyalah-nyalah ke batirio sampean ke. Lebih enak seperti itu. Tapi zaman dulu enggak, Nabi tidak suka menyalahkan sahabatnya. Ketika satu kali Nabi merintah, sekelompok orang diperintah, kamu nanti kalau ke sana nih, ke satu wilayah, nanti sholat maghribnya di sana. Dilalah belum maghrib itu belum sampai Pak, udah maghrib duluan maksudnya, belum sampai tempatnya. Jamaah ini kelompok jadi dua, kepecah jadi dua. Sama kayak misalkan kita disuruh ke Pekalongan Pak, suruh Pekalongan jalan kaki, gitu. Jalan kaki ada yang nyuruh sekarang. Belum sampai Pekalongan, yang nyuruh tuh bilang nanti sholat maghribnya di Pekalongan, karena perkiraan sampai sana maghrib. Ternyata sudah maghrib duluan sebelum sampai Pekalongan. Nungguin jenengan Pak, jenengan lebih suka sholat duluan di tempat itu atau nanti nunggu di Pekalongan sholatnya? Mesti kepecah jadi dua. Ada yang milih sholat duluan, ada yang milih nanti jam. Itu sahabatnya sama seperti itu, pecah jadi dua. Kemudian kan bingung, rodok padu, misalnya dua orang, ya padu biasa. Akhirnya ketika diadukan kepada Nabi, tidak ada yang dibela salah satunya, dibenarkan dua-duanya. Tidak ada yang tidak kayak sekarang lah, berat kayak zaman sekarang. Itu sama Nabi, makanya kemudian kita mengenal ada dua sahabat. Ini saya yang diceritani Kiai Husi. Kiai Husi itu guru saya dulu ketika mondok. Yang diceritani itu ketika zaman sahabat itu ada dua sahabat dengan dua karakter Pak. Yang pertama itu Ibnu Umar, yang kedua Ibnu Mas'ud. Nah, jenengan lihat. Ibnu Umar itu lebih ke meniru Nabi secara apa adanya. Pokoknya Nabi suka pakai pakaian putih, ya Ibnu Umar tiru pakaian putih. Nabi suka makan apa, ya dia makan. Nabi berhenti di satu tempat, ya dia berhenti. Ibnu Umar seperti itu. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi dia tiru. Sudah. Ibnu Mas'ud enggak Pak. Ibnu Mas'ud dilihat dulu, Nabi berhentinya karena apa? Oh Nabi karena capek istirahat. Oh saya belum capek. Saya jalan saja terus. Dilihat alasannya. Oh Nabi sukanya pakaian putih. Oh saya tidak suka. Saya sukanya coklat kok. Tidak ketoan, tidak ketara. Saya sukanya yang agak hitam, yang agak gelap. Nggak dicuci seminggu itu tidak kelihatan. Kalau putih kan kotor sedikit kelihatan. Nabi sukanya putih. Oh saya nek putih terlalu gampang kotor. Akhirnya saya memilih pakaian tidak putih. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi sudah ada dua sahabat dengan pola pikir seperti itu. Jadi kita ya santai saja nanti ketika melihat zaman sahabat sudah ada beberapa pendapat yang berbeda. Tidak satu suara, tidak satu paham. Walaupun semua masalah solusinya ada di satu tempat. Nabi Muhammad SAW. Selesai semuanya. Karena satu muara. Beda lagi di masa setelahnya. Itu masa Nabi Pak ya, masa awal Nabi, masa sahabat ketika hidup. Ternyata definisi fikih sebagai pemahaman yang mendalam terhadap satu persoalan tidak dijelaskan terlebih dahulu tapi dilaksanakan terlebih dahulu, itu berubah di masa Imam Abu Hanifah. Ini lama loh rentangnya. Imam Abu Hanifah itu sekitar tahun 80 Hijriah. Nabi sedo itu kan tahun 20 Pak nggih, napa 22 Hijriahnya. Karena belum ada tahun Hijriah ketika itu. Punya hitung-hitungannya ya. Tahun Hijriah kan mulai khalifah dibuatnya. Zaman Nabi adanya tahun kesedihan. Tahunnya tidak ada angkanya, Pak. Jadi jangan kira tahun Nabi sudah ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Oh, berarti tahun di Mekah itu tahun sebelum Hijriah, SH singkatannya. Tidak ada. Hijriah itu tidak ada angkanya dulu. Adanya nama gitu. Makanya kita kenal Nabi lahirnya Hijriahnya tahun berapa? Tidak ada, tahun gajah. Hijriahnya, Masehinya yang ada angkanya, karena Hijriah belum ada. Di masa setelahnya, di masa Imam Abu Hanifah, itu mulai berubah. Kalau tadinya fikih itu pemahaman mendalam, mulai menyempit ke arah ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tentang pembahasan Allah atau zat Allah atau sifat Allah. Ke ilmu kalam malah, bukan seperti yang sekarang kita pahami fikih itu adalah persoalan-persoalan mana haram, mana halal, mana sunnah, mana
makruh, mana mubah. Biasanya seperti itu. Atau hukum-hukum tentang tata cara sholat dan lain-lain, tata cara yang mendetail berdasarkan dalil yang mendetail. Di Imam Abu Hanifah ternyata enggak. Malah beralih ke wilayah itu, ke wilayah masalah teologi, masalah ketuhanan, ilmu kalam. Kenapa? Ternyata ketika saya pelajari, Pak, di masa Imam Abu Hanifah itu terdapat beberapa kelompok, salah satunya adalah kelompok Mu'tazilah. Kalau kita lihat, Mu'tazilah itu orang yang kemana-mana bawa pedang dan pedangnya tidak disarung, mana-mana pedangnya terbungus, ya kiri jeleng gitu saja, anak yang tidak sesuai jeleng. Dan satu ketika Imam Abu Hanifah itu pernah ditamui oleh orang Khawarij. Mungkin jenengan pernah dengar ceritanya, ketika ditamui ada pertanyaan, Mbak. Ya, Abu Hanifah, di luar andaikan di luar masjid ini, di depan masjid ada dua orang jenazah, dua orang yang sudah meninggal. Yang pertama, orang yang suka mabuk dan meninggal dalam keadaan mabuk. Orang yang suka minum khamr dan meninggal dalam keadaan minum khamr. Yang kedua, orang yang suka berzina, hamil, kemudian meninggal ketika melahirkan dari hasil zinanya. Pertanyaannya, apakah dua orang tadi mati dalam keadaan kafir atau beriman? Ketika jenengan ditanya, jenengan pilih mana, Pak? Satu suara, kafir. Apa gitu, Pak? Karena jawab iman kan jenengan ragu, bingung. Mau pemabuk, minum khamr, matinya dalam keadaan overdosis khamr gitu. Bukan keselak tuh, kalau enggak tahu. Pokoknya matinya itu diandaikan saja ini gitu. Soalnya soal andai-andai. Karena menurut Khawarij, orang yang dosa besar itu telah kafir. Ya Abu Hanifah juga tak paham, ini jebakan ilmu kalam tadi. Jebakannya seperti itu. Kalau jawab, ya tidak dijawab, tapi karena paham dia. Kemudian jawabannya, karena kadang nggak semua jawaban itu nggak semua pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Abu Hanifah itu seperti itu. Pertanyaan tadi dijawab dengan pertanyaan berikutnya. Karena paham tadi, ditanyakan lagi balik. Orang yang meninggal tadi, dua orang, pemabuk dan pezina, itu dari kelompok golongan mana? Majusikah? Nasronikah? Yahudikah? Yang ditanyakan bingung, oh kok gitu pertanyaannya akhirnya. Beda lagi dengan keinginan saya. Gitu. Dijawab sama orang yang tadi, dari golongan muslimin. Dibalas sama Abu Hanifah, ya itu jawabannya. Kamu nanya sendiri, kamu jawab sendiri. Itu golongan muslimin. Tidak terima lagi, nyari akal lagi. Setelah dijawab dari golongan muslimin, kasih argumen lagi masih. Kemudian dua orang tadi ketika meninggal masuk surga atau masuk neraka? Mungkin jenengan surga atau neraka, Pak? Kita tuh kadang terlalu sangat mudah menghubungi orang lain dengan neraka atau orang lain dengan surga. Orang yang kita anggap ibadahnya rajin, sholatnya tidak pernah bolong, puasanya tidak pernah putus, kita hukumi dengan dia masuk surga. Orang-orang yang selalu melakukan maksiat kemana-mana, tidak jelas sholatnya yang tidak pernah kita hukumi dengan masuk neraka. Kita terlalu mudah, Mbak, melihat dari penampilan luarnya. Saya tuh punya teman, Mbak. Teman itu selalu ngaji di luar. Yang ngaji ngikut kajian kayak gini, ke kiai, ke pondok, kemana-mana dia ngaji. Tapi ketika keluar dari rumahnya, dia pakai pakaian pendek seperti mau ke sawah. Pakai pakaian petelesan. Tapi ngaji rutin. Dia ganti baju entah di mana, pecinya ditaruh di bawah joknya. Ya pakainya pakaian pendek, tidak kelihatan mau ngaji. Karena apa? Label dari masyarakat. Dia terlanjur dilabeli oleh masyarakat orang-orang yang tidak pernah ngaji. Label dari masyarakat, akhirnya dia malu untuk menunjukkan pakai peci, pakai baju rapi, pakai sarung keluar, pakai motor. Itu dia malu, Pak, padahal mau ngaji. Akhirnya apa? Pecinya dimasukkan kresek, bajunya masuk kresek, sarungnya masuk kresek. Pakai kaos oblong, pakai celana pendek, naik motor. Ya ngaji dia, tapi tujuannya. Kita tidak tahu perilaku orang seperti apa. Makanya Imam Abu Hanifah jawabannya santai. Ketika ditanya orang ini masuk surga atau masuk neraka, jawabannya satu, orang yang selevel Nabi saja tidak berani memvonis orang masuk neraka. Tidak berani. Dicontohkan dengan satu ayat di surat Ibrahim.
Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku. Logika kita, Pak. Barang siapa mengikutiku termasuk golonganku. Barang siapa yang asoni mendurhakaiku berarti bukan golonganku. Kan logika kita seperti itu, Pak. Tapi Islam itu enggak, itu logikanya beda. Logika Ibnu Nabi Ibrahim juga beda. Bukan berarti oh yang ngikut saya, yang ikut ngaji berarti golongan saya, yang enggak ikut ngaji bukan golongan saya. Bukan itu logikanya. Logika yang dibangun adalah yang mengikutiku adalah kelompokku, tapi yang mendurhakaiku maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang juara, Pak. Seperti itu logikanya. Jadi optimis terus. Ya kita tidak tahu jalan hidup orang seperti apa, yang di luar sama yang kelihatan sama yang tidak, kita juga tidak tahu. Makanya kita jangan terlalu mudah menghakimi orang dari kelihatannya di depan kita. Karena di belakang kita tidak tahu. Siapa tahu orang yang kelihatannya tidak pernah ngaji di luar kita, malam-malam kita tidak tahu. Tiba-tiba tahajud bengi-bengi sendirian nangis karo Gusti Allah, kita tidak tahu. Jadi sama kayak Khawarij tadi, jangan terlalu mudah menghakimi. Itu jawaban dari Imam Abu Hanifah dalam hal ilmu kalam. Makanya ketika masa Imam Abu Hanifah, fokus utama dari fikih itu bukan ke masalah furu'iyah ibadah, bukan ke itu, bukan ke tata cara ibadah dan lain-lainnya, tapi lebih ke masalah ilmu kalam. Itu perubahan yang pertama. Dari tadi sahabat, terus itu ya perubahan yang pertama. Jadi sudah ada dua definisi. Kalau tadi yang pertama pemahaman yang mendalam tentang segala aspek dari persoalan masalah hidup dan masalah ibadah dan masalah muamalah duniawiyah semuanya, di masa Imam Abu Hanifah lebih menyempit. Imam Abu Hanifah mempunyai murid Imam Malik, Pak. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i yang kita kenal dengan 4 madhab. Ini udah 1, 2, 3 ya, 3 madhab. Nanti Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata perubahan besarnya bukan di murid yang pertama. Ini bukan murid yang pertama yang kita kenal, gitu. Muridnya kan banyak. Bukan pada Imam Malik, perubahan besarnya adalah pada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mulai dirombak lagi fikih itu, mulai menjawab persoalan-persoalan yang mendetail, hukum-hukum yang mendetail tentang persoalan berdasarkan dalil-dalil yang detail. Mulai seperti itu. Sampai kemudian sekarang. Sampai seperti itu. Jadi pada masa sahabat Imam Abu Hanifah, pada masa Imam Syafi'i, nanti pasca Imam Syafi'i berubahnya. Imam Syafi'i itu mendefinisikannya seperti itu, hukum-hukum yang detail. Karena apa? Ketika masa Imam Syafi'i itu muncul ilmu usul fikih, dibuat metode-metodenya. Jadi dari tadinya materi ke metode. Dan ini nanti di metode belajar, Pak. Materi itu kalau disebut dalam istilah pondoknya itu maddah. Maddah itu yang materi tema yang kita pelajari sekarang. Kalau metode adalah cara kita belajarnya. Tapi di pondok sudah ada woro-woro, sudah ada ado-ado. Ketika kita belajar sesuatu, ketika kita kagum dengan ilmu, sama ketika kita dengar pertama kali dan dengar yang ke-1000 kali, berarti kita memang ahli ilmu. Tapi rata-rata kita bosen di hitungan yang ketiga. Kita ngaji bab zakat, yang pertama oke lah, wah ya luar biasa. Yang kedua, yang kemarin. Yang ketiga, gak baleni maneh. Diulang lagi, yang keempat, bosen kayak mana Ustadznya nana tema liane ya Pak. Biasanya seperti itu. Yang kelima apalagi sampai 1000, tidak kuat Pak kita mengulang yang 1000 kali, tidak kuat. Tapi ternyata ada satu kaidah, cara itu lebih penting daripada materi, daripada madahnya. Jadi cara jenengan belajar itu lebih penting daripada materi yang saya sampaikan. Karena ada kalanya saya menyampaikan sesuatu yang ditangkap berbeda. Entah perkara bahasa, entah perkara yang lain, atau perkara saya yang tidak bisa menjelaskan apa maksud dari keinginan saya. Ada yang seperti itu. Hanya materi itu kalah penting dari cara jenengan belajar, cara jenengan menyimak, cara jenengan memahami. Paham seperti itu. Jadi di masa Imam Syafi'i perubahannya adalah itu, ke cara menentukan hukum. Dan ini ditarik ke hukum-hukum yang sempit. Hukum-hukum yang terikat oleh ruang dan waktu. Hukum-hukum yang kadang terikat oleh situasi dan kondisi dan orang tertentu. Orang tertentu. Karena apa? Nanti setiap hukum memunculkan pengecualian. Hampir semuanya. Semua hukum itu memunculkan pengecualian. Satu kaidah itu nanti mengharuskan adanya pengecualian.
penafian, gampangnya seperti itu. Munculnya nggak seperti itu, karena kekurangan orangnya atau yang lainnya. Misal, tak kasih contoh satu. Kita biasanya ketika membaca Al-Quran itu harus dengan suara, Pak, dengan lafaz, dengan diucapan. Itu karena kita semuanya bisa bicara. Bagaimana nasibnya orang nanti yang tidak bisa bicara? Apakah kemudian tidak bisa baca Al-Quran? Pertanyaan kan kayak gitu. Nanti itu pengecualiannya. Orang-orang yang punya keterbatasan, yaitu ada pengecualian di situ yang masuk ke kategori berikutnya. Di masa setelahnya, setelah Imam Syafi'i itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baru Imam Ahmad ini dimasuk ke pasca Imam Syafi'i sampai sekarang. Di pasca Imam Syafi'i itu beralih, kalau tadi Imam Syafi'i itu lebih ke usulnya, ke masa setelahnya itu karena dulu ada isu pintu ijtihad telah tertutup. Ijtihadnya sudah tidak ada lagi. Makanya kemudian kitab-kitab itu isinya kalau tidak ada muncul kitab-kitab yang benar-benar baru, hal-hal yang baru. Yang ada isinya adalah yang pertama biasanya syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, disyarahkan lagi. Atau hasyiah itu catatan pinggir, catatan yang pinggiri, misor. Atau taklikot, komentar-komentar. Dulu saya heran, yang saya heran ketika saya ngaji kitab Safinatun Najah ba'da subuh nih, kalih simbah-simbah teng kampung niku. Yang dibaca kok bukan yang tengah. Kitab itu kan lebar. Kitab Safinah itu, kitab kuning itu kan lebar sekali. Yang dibaca cuma tulisan di pojok yang kecil di atas garis. Saya juga agak janggal. Kenapa kok kitab yang sebesar itu tidak dibaca yang tulisan yang banyak di tengahnya? Tapi yang dibaca adalah cuma di pojok kanan sebelah atas dan pojok kiri sebelah atas di luar bingkainya. Cuma itu tok. Karena ternyata yang tengah itu isinya syarahnya, penjelasannya yang panjang. Kitab aslinya ada di pojoknya. Jadi ketika saya dulu belajar an-niyatu utawi iki niat, iku utawi niat iku qasdu syai'in nejo suwiji-wiji. Pakai bahasa Jawa seperti itu. Itu ya pendek segitu, Pak. Nanti ganti halaman. Ganti halamannya cepet jadinya. Karena paling isinya 3 baris, 4 baris, 5 baris, selesai ganti halaman. Jadi ngaji itu cepat katam. Entah hafal, entah enggak ya. Pokoknya katam, selesai. Tapi ya itu yang dikaji cuma kecil, di pojokan. Dan itu ternyata ketika saya ngaji bahasa Jawa nih, mungkin ada yang janggal dengan bahasa Jawa, penerjemahan Arab dengan bahasa Jawa itu ternyata menunjukkan struktur kalimatnya. Kenapa ada utawi, ternyata mubtada. Kenapa ada iku, setelah utawi biasanya iku, itu khobarnya. Di susunan bahasa Arab kan ada mubtada, khobar gitu. Nanti seperti itu. Jadi itu menunjukkan posisinya dalam kalimat. Saya baru ngeh ketika kuliah gitu. Agak lama ngehnya gitu. Karena belajarnya bertahap seperti itu. Itu di masa setelahnya. Jadi setelah masa Imam Syafi'i itu muncul di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu termasuk muridnya dan termasuk yang mengalami masa perubahan kekhalifahan yang agak rumit, yang agak ruwet kalau saya lihat nih. Karena ketika itu Imam Ahmad itu pernah dipenjara, Pak. Dipenjara karena ketika itu khalifahnya itu mendoktrinkan, mengharuskan satu pemahaman, satu tafsir. Yang tafsirnya salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu makhluk. Ketika disuruh mengatakan seperti itu, Imam Ahmad tidak mau. Karena tidak mau menentang penguasa, akhirnya dipenjara. Ketika dipenjara, mulai ketemu dengan orang yang dipenjara juga. Ketemu konsol ya, ketemu konsol penjara. Orang itu maling, tapi ternyata maling itu yang memunculkan nasihat. Yang ditakuti oleh Imam Ahmad itu ternyata bukan hukuman matinya, karena ancamannya hukuman mati. Mati kan langsung. Karena hukuman mati di Arab itu penggal, Pak. Hukuman penggal itu tidak terlalu terasa lama. Gara-gara kepala pisah kan tidak terasa lama. Yang ditakuti bukan itu, bukan matinya. Karena dineng-neng sama muridnya, kalau jenengan mati, itu umat lebih kehilangan daripada sekedar jenengan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kon ngapusi pahala itu muridnya kurang ajar kelakuan. Kon ngapusi pahala itu guru nih. Terus daripada jenengan dipateni, kita kehilangan guru, jenengan ngapusi pahala ke pemerintah. Nggak mau, di penjara pahala. Di penjara akhirnya. Yang ditakuti ternyata apa? Hukuman cambuknya, Pak. Orangnya sudah tua dicambuk. Yang ditakuti itu. Bagaimana kalau saya nanti dicambuk?
Tapi ternyata ketika ketemu dengan pencuri itu divonis 15.000 cambukan. 15.000 Pak, jangan sombayang ter sepisan gitu. Saya piro ki 1490 ter lagi. Ngitungnya kan lama, 15.000. Itu nasihati ke Imam Ahmad. Jenengan nih bagaimana? Saya yang di penjara, dihukum cambuk, divonis cambuk karena nyuri, karena mencuri, itu saya bisa sabar. Bagaimana jenengan yang mempertahankan kebenaran kok tidak bisa sabar? Dibalik seperti itu, Pak. Makanya kadang nasihat itu datang bukan dari mulut penceramah, Pak. Nasihat kenjenengan itu kadang dari orang yang tidak diduga. Kadang dari pencuri, kadang dari maling, kadang dari orang yang menurut Anda bajingan, yang menurut Anda tidak baik, menurut Anda jahat, kadang seperti itu. Nasihat itu kadang datangnya kita tidak duga. Karena ya urusannya hidayah sih, bisa datang dari mana saja, perantaranya dari Allah. Bisa datang dari mana saja, tergantung kitanya. Kitanya bisa nerima, ya bisa nerima saja. Tunjuknya santai. Dari pencuri, bukan siapa-siapa, dan itu pencuri yang didoakan. Luar biasa, berkah nyuri. Ya kok berkah? Bukan berkahnya Pak ya. Ya pokoknya karena berkahnya nasihat lah. Bukan berkahnya nyurinya, tapi dia bisa sabar. Jadi itu akhirnya bisa sabar juga, dan akhirnya tidak jadi dipukuli karena ganti khalifah ganti, kembali lagi ke doktrin awal. Kadang ada masanya seperti itu. Jadi masa-masa peralihan di masa awal itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, definisi yang kita pelajari, pemaknaan terhadap yang kita pelajari ada kalanya berubah. Ada kalanya berubah menjadi sempit, ada kalanya berubah menjadi luas. Salah satunya termasuk istilah yang dipakai Pak, Ustadz. Saya tuh kadang diceluk Ustadz. Dulu Ustadz itu gelar bagi orang-orang yang sudah, kalau di Mesir yang sudah lulus itu digelari Ustadz biasanya, sarjana. Itu gelar sarjana itu Ustadz di sana. Sekarang itu jadi melebar Pak. Semua orang yang bisa pegang mic bicara di depan digelari Ustadz. Seperti itu sekarang. Jadi siapapun jenengan nggak bisa latihan yang ngomong nanti depan cermin, di rumah latihan bisa pegang mic, bisa ngomong di depan, nanti digelari Ustadz sama pembawa acara. Walaupun tidak ada seremonial apa-apa. Kadang digelari Kiai. Jenengan ngerti Pak, Kiai itu ada 3 sejarahnya. Saya juga kaget kemarin ngisi cadangan, tiba-tiba celuk Kiai, ngisi mantenan nih Pak, suruh masrah kayak nganten, celuk Kiai, oh Kiai opo. Tapi setelah saya pelajari ternyata Kiai itu memang ada 3. Yang pertama itu Kiai yang asli itu yang dulu mendirikan pondok, mulang anak sedikit, tambah banyak, tidak muat masjidnya, tidak muat rumahnya, akhirnya jadi bangunan pondok. Itu Kiai akhirnya. Atau yang kedua, Kiai itu yang disebut orang-orang yang bisa ceramah, kadang diceluk Kiai sama pembawa acaranya, digelari Kiai langsung. Dan yang ketiga, ada orang-orang seperti saya yang posisinya kadang itu sebagai cadangan. Ojo saya iki wae. Kok saman sing isi yo, jangan saya Kiai. Kiai Pak, Kiai, akhirnya Kiai. Ya Kiai akhirnya Kiai. Itu akhirnya kan Kiai rodok enggak enak ya wis Kiai gitu. Ya orang-orang cadangan-cadangan kayak saya itu ya Kiai. Kiai maksudnya. Jangan saya gitu. Yang ditunjuk yang lain enggak mau. Yang lain enggak mau, akhirnya Kiai. Jadi Kiai akhirnya. Tapi di Jawa, ya entahlah istilah itu dari mana munculnya seperti itu. Itu kategori yang ketiga, perluasan makna yang ketiga, kiainya berubah. Tapi terjadi seperti itu di kita. Jadi perubahan-perubahan makna seperti itu sekarang kita jangan asing lah. Maksudnya jangan asing, jangan kaget ketika tiba-tiba orang yang bukan siapa-siapa, ngajinya kita tidak tahu di mana, diceluk Ustadz, diceluk Kiai. Jangan kaget karena yang menggelari siapa? Bawa acara gitu. Biasanya seperti itu prosesnya gitu. Sudah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian tadi ulang lagi yang pertama, bahwa kita punya 4 tadi 4 definisi, dan 4 ini bisa kita pakai ke zaman sekarang. Bahwa yang kita sadari bahwa sekarang itu problem-problem yang muncul tidak cukup hanya kita dengan ngangen-ngangen sendiri, dan tidak cukup hanya dengan kita mikir sendiri. Walaupun sekarang cenderungnya orang itu merasa dirinya sangat pintar dengan adanya telepon pintar. karena hasil googling itu orang-orang sekarang merasa sangat luar biasa pintar Pak, tahu segalanya. Ngomong kedokteran ngerti, ngomong bab fikih ngerti, ngomong bab
mesin ngerti, ngomong bab macam-macam ngerti semuanya, ngomong bab bangunan itu ngerti, ngungkuli tukangnya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Bisa buka informasi, bisa googling gitu kan. Bisa Google. Jadi orang itu sekarang tahu segalanya. Merasa maksudnya gitu. Merasa tahu segalanya. Makanya di zaman akhir nasihat yang agak besar adalah bukan menghargai ilmu yang kita miliki ternyata. Jadi di zaman akhir itu yang kita upayakan sekarang adalah menghargai ketidaktahuan yang kita miliki. Dan itu berat. Berat, sangat sangat berat gitu. Di tengah kita bisa tanya apa saja dan dijawab dengan ribuan pertanyaan. Kita bisa punya bandingan-bandingan gitu. Walaupun pada tahap setelahnya kita agak sadar mungkin gitu. Saya kenal ini kan tahun 2012-an, 2007 deh, udah mulai 8. Jadi belum zaman awal, internet awal. Jadi setelahnya mulai muncul pertanyaan, yang isi siapa? Yang nulis tulisan sebanyak ini itu siapa? Baru setelah itu saya sadar, oh ternyata semua orang boleh ngisi. Orang mau ngapusi boleh, orang mau gedur boleh, orang ngarang boleh, orang nulis sembarangan ya boleh. Siapa saja bisa ngisi. Baru saya sadar, oh ternyata kadang yang saya dapat dari sini ya tidak selalu kebenaran, kadang kebetulan. Karena benar itu sama dengan betul, Pak. Tapi kebenaran itu bukan kebetulan. Dan kebetulan juga bukan kebenaran. Makanya ketika kita belajar sains itu kadang ketika kita belajar agama, saya yakin kita bisa sampai kepada kebenaran. Tapi nek kita belajarnya sains yang umum, kita sampainya pada kebetulan. Nek ndak ngandel, kita sampai ujung penciptaan. Ujung penciptaan itu kan kita jelas kebenaran, yang menciptakan semuanya adalah Allah dari ketiadaan. Kalau kita belajar sains, di sains itu dijelaskan awalnya adalah Big Bang, benturan dua benda yang besar, yang benturannya adalah terjadi secara kebetulan. Jadi bukan kebenaran kita sampainya, kebetulan sudah. Tapi ya itu yang diamini sekarang. Itu ya seperti itulah prosesnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama kita sudah dapatkan bahwa yang pertama yang penting kita adalah belajar metode. Yang saya sampaikan di masa awal itu yang lebih penting adalah metodenya. Baru setelahnya kok Allah tambah menyempit ke materi lagi. Setelahnya menyempit ke materi lagi sampai sekarang tambah sempit. Tambah sempit. Tambah lebih rinci lagi. Pembahasan yang rinci itu kan sempit. Artinya apa? Sempit itu tidak bisa diterapkan di semua wilayah dan semua keadaan.